Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik alaih. Amma ba'd. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat. Segala puji hanya bagi Allah yang memberikan kita nikmat yang begitu besar sehingga kita masih bisa punya kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Bulan yang penuh dengan keutamaan, di mana di bulan ini segala amal kebaikan kita dilipat gandakan. Dan salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan utama kita dalam kesabaran. Para pemirsa yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah Allah memberikan kita kesempatan, memberikan kita kesehatan untuk kita bisa beribadah di bulan Ramadan. Di mana bulan Ramadan ini seringkali disebut dengan Syahrul Shaum dan Syahrul Quran, yaitu bulan puasa dan bulan Al-Quran. Namun bukan hanya itu, Ramadan juga disebut dengan Syahrul Sabar, yaitu bulan kesabaran. Mengapa demikian? Karena puasa bukan hanya memindah jam makan kita, bukan hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi puasa merupakan madrasah mental yang melatih kita 3 jenis kesabaran sekaligus dalam satu ibadah, yaitu yang pertama, sabar dalam ketaatan kepada Allah. Kita semua tahu bahwasanya puasa merupakan kewajiban yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Sebagaimana perintah Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dari sini kita tahu bahwasanya puasa merupakan satu bentuk ketaatan kita kepada Allah. Dan ketika kita menahan diri dari lapar, dari haus, ketika kita mau bangun sahur meskipun tengah lelap tidur, ketika kita mau konsisten membaca Al-Quran, ketika kita tetap mau melaksanakan sholat tarawih meskipun badan tengah letih, itu merupakan bentuk kesabaran kita dalam ketaatan kepada Allah. Dan yang kedua, puasa juga mengajarkan kita tentang sabar dalam menjauhi kemaksiatan, di mana bukan hanya perut yang berpuasa, tetapi lisan kita, hati kita juga ikut menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang tidak disenangi oleh Allah. Rasulullah SAW bersabda yang kurang lebih artinya, jika di antara kalian sedang berpuasa, maka janganlah berkata kotor dan jangan berteriak-teriak. Jika ada yang mencaci maki kalian, maka katakanlah aku sedang berpuasa.
Jadi puasa bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus dahaga, tetapi puasa mengajarkan kita untuk menahan diri dari segala sesuatu yang bisa mengurangi nilai-nilai ibadah kita kepada Allah. Ketika kita menahan diri dari ghibah, ketika kita menahan emosi dari marah, dan ketika kita bisa konsisten dalam melaksanakan ibadah, itu merupakan ketaatan kita dalam menjauhi larangan-larangan Allah. Dan ketika kita menahan mata kita dari tontonan-tontonan yang tidak baik, dari perkataan-perkataan yang kotor, itu merupakan kesabaran kita dalam mentaati atau menjauhi larangan-larangan Allah. Dan yang ketiga, puasa juga mengajarkan kita tentang sabar dalam menerima ketentuan Allah. Ketika kita merasakan lapar, merasakan haus, itu merupakan ketentuan fisis ketika kita berpuasa. Dan kita bisa menahannya, kita sabar dalam merasakan segala keletihan, kelelahan dalam puasa. Karena kita yakin bahwasanya dengan kita sabar menahan segala sesuatu yang bisa membatalkan puasa, maka Allah akan menggantikan kesabaran kita itu dengan pahala yang berlipat ganda. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Az-Zumar ayat 10, Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Sesungguhnya pahala yang tidak terbatas bagi orang-orang yang sabar. Nah, dengan kita bersabar menerima segala ketentuan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pahala kita. Bukan hanya ibadah-ibadah yang wajib maupun sunnah, tetapi ketika kita bersabar, kita akan diberikan pahala yang tanpa batas. Maka dengan Ramadan ini, semoga melatih kesabaran kita, sehingga ketika kita keluar dari Ramadan, kita akan menjadi pribadi yang lebih cantik, pribadi yang lebih tenang, berakhlak mulia, dan bijaksana dengan kesabaran yang kita latih selama bulan Ramadan. Seperti halnya ulat yang berubah menjadi kupu-kupu, dia harus melewati masa menjadi kepompong. Nah, puasa ini merupakan fase kepompong dalam diri kita untuk kita bisa berubah menjadi lebih indah. Mari jadikan Ramadan tahun ini menjadi momentum untuk kita lebih mendidik hati, mendidik diri kita untuk lebih sabar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.